Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga dan limit tidak hingga. Nah, pertama yaitu untuk limit tak hingga, ini adalah bentuk limit di mana limit ya X menuju Y dengan fungsi fx akan muncul dua kemungkinan hasil, yaitu positif tak hingga dan negatif tak hingga. Sementara limit tak hingga ya adalah limit ketika x-nya menuju positif tak hingga atau negatif tak hingga dari suatu fungsi. Limit x menuju tak hingga dari suatu fungsi. Bedanya limit tak hingga ini adalah hasilnya yang bentuknya adalah tak hingga, sementara limit di tak hingga adalah x-nya yang menuju tak hingga. Langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu limit tak hingga untuk yang pertama. Nah, untuk limit tak hingga, saya memiliki gambar grafik fungsi di sini. Grafik fungsi ini adalah fungsi fx sama dengan 1/x. Sekarang ditinjau di x sama dengan 0, jadi ditinjau dari x sama dengan 0, yang di sini di sebelah kanan x sama dengan 0, di sini grafik fungsi ini makin naik ke atas, ya, makin naik ke atas menuju positif tak hingga. Sementara di sebelah kiri 0 dan di sebelah sini, ya, grafik fungsi ini makin ke bawah, ya, makin ke sini menuju negatif tak hingga. Sehingga di sini kita dapat tulis bahwa limit kita tulis di sini limit dari x menuju 0 dari sebelah kanan untuk fungsi 1/x hasilnya adalah positif tak hingga. Sementara limit x untuk x menuju kiri, ya, menuju kiri dari sebelah kiri untuk fungsi 1/x, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Ini merupakan limit sepihak. Limit sepihak. Di mana limit kanan dan limit kiri. Karena limit kanan dan limit kiri ini berbeda, maka limitnya di x sama dengan 0 untuk fungsi 1/x ini tidak ada. Jadi kita harus melihat bagaimana itu limit sepihak. Bisa ditonton video sebelumnya mengenai limit sepihak. Nah, sini ada saya beri contoh, ya, tentukan nilai limit tak hingga berikut. Yang pertama, limit x menuju 1 positif, 2x kurang x kurang 1, kemudian limit x menuju 1 negatif,
2x per x kurang 1. Nah, di sini soal-soal contoh-contoh soal dari limit tak hingga. Jadi, kita bisa mengetahui ciri-ciri soal dari limit tak hingga. Yang pertama, limit yang ditanyakan adalah limit sepihak, yaitu ini ada suatu dari kanan, ya, satu dari kanan, yang ini, satu dari kanan, kemudian satu dari kiri, seperti itu. Jadi, untuk soal-soal limit tak hingga adalah limit sepihak. Kemudian ciri lainnya adalah ketika kita substitusi nilai limit ini ke dalam fungsinya, terutama untuk penyebutnya, dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, ini adalah ciri-ciri soal limit tak hingga. Nanti hasilnya ada dua kemungkinan, yaitu positif tak hingga atau negatif tak hingga. Kita langsung penyelesaian ya untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, limit x menuju 1 dari kanan 2x per x kurang 1. Nah, limit x menuju dari kanan dilihat ya, 2x. Jika x yang menuju 1, maka 2x akan menuju 2. Jadi di sini kita tulis sama dengan 2 per 1 dikurang dengan 1. Maka hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya itu adalah 0. Adalah 0, 1 per 1 ya. Jadi 2 per 0. Inilah yang menyebabkan hasil dari limit ini adalah tak hingga. Karena ada suatu bilangan dibagi 0. Sehingga hasilnya adalah tak hingga. Yang jadi masalah adalah tak hingga itu positifkah atau negatif. Di sini kita perlu cek ya. Di sini kita bayangkan satu positif ya. Kita bayangkan dengan garis bilangan, di sini ada 1 ya, 1 positif, artinya 1 plus itu adalah angka-angka yang ada di sebelah kanan 1. Jadi sebelah kanan, misalnya di sini ada 1 sebelah kanannya, yaitu bayangan kita 1,1, kemudian 1,2 dan seterusnya, ya kan? Nah, misalkan kita pilih 1,1. Yang di sini kita misalkan kita pilih yang di sebelah kanan 1, yaitu 1,1. 1,1 kurangkan dengan 1, hasilnya adalah positif ya. Karena lebih dari 0. Jadi di sini kita beri tanda 0-nya itu yaitu plus karena dia positif. Oke. Karena di pembilang hasilnya adalah 2 ya, bernilai positif, kemudian di bawah tandanya yaitu positif, maka positif dibagi dengan positif adalah positif tak hingga. Nah, inilah hasilnya. Nah, yang kedua, soal untuk yang kedua. Kita tuliskan di sini. Yang kedua, yaitu limit x menuju atau mendekati 1 sebelah kiri 1 ya, 2x per x kurang 1. Oke, limit menuju 1 dari kiri, maka kalau kita substitusi hasilnya yaitu 2 per 1 kurang 1, hasilnya yaitu tak hingga, ya kan, 2 per 0. Maka di sini harus kita lihat
nolnya itu positif kah atau negatif? Dilihat dari angka-angka di sebelah kiri satu, ya di sebelah kiri satu. Jika dikurangkan dengan negatif satu, ya misal di sini ada angka-angka di sebelah kiri satu, dikurangkan, ya dikurangkan ini 0, kemudian ini negatif satu. Angka sebelah kiri negatif 1 dikurangkan dengan negatif 1, maka hasilnya yaitu akan negatif. Jadi nolnya itu bernilai negatif. Karena pembilangnya positif, kemudian penyebutnya negatif, maka positif dikali dengan positif dibagi dengan negatif, hasilnya yaitu negatif sehingga. Nah, ini merupakan limit dari tak hingga, contoh dari limit tak hingga. Berikutnya kita akan masuk di limit di tak hingga. Kita tulis di sini untuk limit di tak hingga. Tak hingga. Oke, selanjutnya di sini ada saya gambarkan grafik ya. Di sini saya tuliskan dulu limit x menuju tak hingga, mana fungsi fx sama dengan L, atau fx mendekati L. Jika x menuju tak hingga. Jadi gambarnya seperti ini, kita gambarnya ya. Gambarkan. Kita gambarkan juga di sini. Untuk grafik yang kedua, limit x menuju negatif tak hingga, di mana fungsi fx sama dengan L, atau fx mendekati L jika x menuju minus tak hingga. Tak hingga. Kita gambarkan grafiknya. Sini. Oke, di sini
Ya, untuk selanjutnya ini kan di limit di tak hingga. Nah, limit di tak hingga ini kita menyelesaikan persoalan limit di mana X-nya menuju tak hingga. Nah, jadi baik kita lihat gambar ini. Jadi garis putus-putus ini namanya adalah asimtot. Asimtot. Asimtot adalah garis yang dihampiri atau didekati oleh kurva, tapi tidak dipotong. Pada gambar ini, ketika S-nya, ya, pada gambar yang ini, ketika X-nya menuju tak hingga, jadi X-nya menuju tak hingga terus, seperti itu, X-nya bergerak terus ke kanan menuju tak hingga. Grafik fungsinya yang ini, ya, di mana grafik fungsi ini hanya mendekati asimtot doang. Jadi asimtotnya ini berperan sebagai batas. Dia tidak akan memotong asimtot ini. Jadi nilai fungsi ini tidak akan lebih dari si L. Ya, tidak akan lebih dari si L ini. Nah, begitu juga untuk gambar yang ini. Untuk X-nya semakin ke kiri, artinya mengecil, menuju negatif tak hingga. Grafik ini juga mendekati asimtotnya, yaitu Y sama dengan L. Y sama dengan L, jadi inilah konsep dari limit tak hingga tersebut. Sekarang kita bahas soal-soalnya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan mengenai limit di tak hingga, kita di sini akan memanfaatkan bentuk seperti ini. Limit, saya tuliskan di sini. Limit X menuju tak hingga, ya, dari A per X pangkat N, ya, sama dengan 0. Selama A-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya adalah tidak sama dengan 0 dan N-nya adalah anggota bilangan asli. Oke, jadi nanti di soalnya kita akan memanipulasi bentuk supaya muncul bentuk seperti ini. Ya, ingat. Nah, kita tuliskan untuk contoh yang pertama. Tentukan nilai limit di tak hingga berikut. Yang pertama, kita tulis limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat per 3X kuadrat ditambah dengan 1. Yang kedua, yaitu limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 per X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, kita selesaikan dua soal berikut. Untuk yang pertama, kita tulis kembali, ini penyelesaian. Untuk yang pertama. Limit X menuju tak hingga 2X kuadrat per 3X kuadrat ditambah dengan 1. Ya. Jadi jangan lupa kita memunculkan bentuk yang ini. Ya, kita memunculkan bentuk yang ini. Langsung saja kita tuliskan kembali sama dengan limit X menuju tak hingga
2x kuadrat per, nah, kemudian selanjutnya ini untuk X yang di sini, yang ini, kita dapat memfaktorkan, yaitu mengeluarkan X kuadratnya. Ya, maka di sini kita buat X kuadrat dikali dengan 3 ditambah 1 per X pangkat 2. Nah, kalau dikalikan, hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini kembali, karena ini kita faktorkan dulu untuk menghilangkan X kuadratnya. Sama dengan, nah di sini ada yang saling menghabiskan, ya, ada yang saling menghabiskan, yaitu ini dengan ini, hasilnya yaitu limit X menuju K hingga menjadi 2 per 3 ditambah 1 X kuadrat. Oke, nah di sini perhatikan ya, bentuk ini ya, bentuk ini, yang ini 1 per X kuadrat, berdasarkan konsep yang ada di kotak tadi, ini ada kotak merah ini, kita dapat tulis hasil ya, kita langsung dapat tulis hasilnya adalah yaitu 2 per 3 ditambah, ini kan hasilnya sama dengan 0 ya, karena bentuknya kan udah A per X pangkat N, seperti ini. Sudah menjadi limit X menuju K hingga A per X pangkat N sama dengan itu hasilnya 0. Jadi bentuknya sudah seperti ini. Hasilnya sudah sama dengan 0. Ya. Jadi ditambah dengan 0 di sini. Sama dengan 2 per 3 lah hasilnya. Itu untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal yang nomor 2. Limit X menuju K hingga dari X pangkat 3 per X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, langsung kita selesaikan, yaitu limit X menuju K hingga X pangkat 3 per, nah di sini X kuadrat tambah satunya kita faktorkan, kita buat dalam bentuk faktor, yaitu X-nya di kuadrat, X-nya dikeluarin, dikali dengan 1 ditambah 1 per X kuadrat, seperti ini. Nah, kalau ini dikalikan, hasilnya akan sama dengan yang di sini. Ya. Nah, kalau untuk ini diuraikan, X pangkat 3 diuraikan, berarti menjadi X kuadrat dikali dengan X. Seperti itu kan? Nah, selanjutnya, kalau sudah seperti itu, berarti di sini kita tulis X saling menghabisin X kuadrat dengan X kuadrat. Hasilnya menjadi limit X menuju K hingga X per 1 ditambah 1 per X kuadrat. Kan? Nah, di sini untuk limit menuju K hingga dari X, ya, untuk limit X menuju K hingga dari X, ini akan menuju K hingga X-nya. Jadi, kemudian untuk penyebutnya hasilnya adalah 1 ditambah 0, sama dengan 1. Pada limit ini kita harus hati-hati menulis K hingganya ya. Jadi kita tidak boleh menulis seperti ini. Langsung bisa kita substitusi ya, menjadi K hingga per
1 ditambah 0, ya kan? Sama dengan tak hingga per 1. Nah, ini tidak boleh kita tulis seperti ini. Jadi usahakan tak hingga ini hanya ada di bayangan saja. Kemudian tak hingga ini dibagi 1 hasilnya adalah tak hingga. Hanya di bayangan saja. Nah, itu saja untuk limit di tak hingga. Akan kembali pada video berikutnya.